ini semua proses kita menuju Allah gitu ya. Jadi karena menghadirkan Allah lagi, Allah terus, jadi ringan. Siapa yang memasukkan kebahagiaan? Allah. Kalau dipikir ya, anak-anak sekecil itu masih, ada seorang ustazah bercerita ketika dia ke Palestina ngelihat anak-anak jual roti ya, terus diborongin semua. Terus anak itu bertanya, minta maaf, apakah ini karena kasihan dengan saya? Terus senyum aja, kalau kasihan saya nggak jual. Luar biasa. Saya di sini bekerja, saya memiliki adik-adik dan ibu di rumah anak SD kelas 1. Kalau mau beli silakan. Sang ustaz itu nangis dan akhirnya beliau membeli. Enggak, ini tadi memang pertama saya kasihan, yang kedua saya mau membeli, saya mau berbagi. Luar biasa. Sampai kenapa memiliki kepekaan yang luar biasa? Mereka hidup dengan senantiasa disebutkan asma Allah. Jadi hatinya hidup. Hati kalau hidup dengan asma Allah itu, kulit kita juga ikut merasakan getaran-getaran itu. Ketika kita ke anak kita emosi, mulai defisit nih nurani nih. Nah, langsung ayo di deposit lagi. Kalau sudah defisit cepat deposit. Cara deposit paling cepat apa? Istighfar yang banyak. Astagfirullah. Istighfar. Hadirkan Allah. Allah titip anak ini di rumah kita. Allah jadikan kita seorang istri. Allah jadikan kondisi seperti ini terjadi, kita alami. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, segala sesuatu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Semua biiznillah ya, semua biiznillah. Jadi tugas kita melihat dengan senyum. Sekarang coba semuanya ya, yang di rumah juga boleh latihan ya. Budiska, taruh ini di sini, jari satu di sini. Ya, sekarang wajahnya biasa. Sekarang senyum. Biasa, senyum. Nah, ketika senyum ada yang gerak? Iya Bu. Iya, berarti bikin sama dong. Ya, ketika kita senyum ya, senyum ada hormon di otak kita terlepas. Hormon serotonin. Iya, dia terlepas dan itu menghasilkan satu relaksasi. Jadi ketika anak kita berantakin, alhamdulillah anak-anak banget. Ya kan? Ngeri kalau anak kita rapi banget gitu di rumah gitu. Ya. Dia berantakin, ya Allah. Masya Allah, sudah berapa kali Masya Allah, berapa kali dia rubah ruang tamu ini jadi laboratorium. Ya Allah, kan asik banget. Astagfirullah, Mbah datang nanti, Mbah datang. Jangan. Makanya di rumah saya nggak akan beli. Saya rumah itu sesuai dengan tumbuh kembang anak. Di rumah saya yang ada malah panggung. Kenapa? Itulah tempat mereka pentas. Jadi kita suka main pentas-pentasan. Jadi anak saya, alhamdulillah saya bersyukur mereka nggak demam panggung, karena tiap hari duduk di atas panggung gitu ya. Selalu ada kata panggung. Nggak takut. Kita kenapa yang tua-tua aja takut, karena tidak dibiasakan dengan hal-hal seperti itu. Jadikan rumah kita adalah laboratorium. Rumah kita lah tempat dia berekspresi, nggak apa-apa. Insya Allah ketika tangki jiwa terisi, tangki jiwa itu akan mudah mengalir ke anak-anak kita. Wahai para ibu, sentuh hati kita masing-masing, sayangi diri kita. Kalau memang kondisi tidak siap, minta jeda ke suami untuk kita ngisi dulu. Jangan memaksakan diri. Kalau sudah ngerasa udah mulai capek, jangan paksakan diri. Kemudian para suami, ya lihat istri kita seperti pakaian, kita saling menutupi. Jangan saling menuntut. Istri mengapresiasi kehadiran suami, walaupun mungkin pulang tidak bawa uang, tapi kan bawa raga, bukan cuma bawa nama gitu ya. Hargai suami kita, sayangi istri kita, insya Allah jantung hati anak sehat, akal anak itu sehat, insya Allah bahagia. Demikian. Insya Allah. Luar biasa, memberikan semangat. Jadi kalau dikatakan bahagia ini sih Bu Yati, boleh mungkin sedikit bertanya ya. Kalau kita kan mungkin bisa dikatakan sudah tahu bagaimana kita harus istilahnya bersyukurlah atas apa yang Allah berikan. Tapi bagaimana dengan mereka yang mungkin sholat saja masih bolong-bolong gitu kan? Jadi mau nasehatin harus gini agak sulit masuknya gitu. Iya. Saya alhamdulillah punya satu kebiasaan yang diajari oleh ayah saya.
Saya dulu pernah marah sama orang-orang yang tidak sholat. Terus kata ayah saya, kenapa harus marah? Kamu harus punya 2 sikap. Pertama, mengasihani mereka dan mensyukuri dirimu. Kok kasihan? Iya. Sampai sebesar itu dia belum kenal Allah. Tugasmu doakan mereka. Jadi ya alhamdulillah efeknya setiap saya misalnya naik Grab, misal seumuran dengan anak saya tanya, masih kuliah? Masih Bu. Saya akan doakan secara lafaz. Mudah-mudahan lancar, barokah, dapat istri soleha, nggak punya utang gitu. Saya doain banyak-banyak gitu ya. Begitu ya. Kalau kita lihat seperti itu, yang pertama doakan ya. Bangun pikiran positif, bahkan kalau perlu tanpa mereka curhat ke kita ya, kirimin kalimat-kalimat positif. Saya itu sedih ya, sejak Covid ini sudah ada beberapa ibu yang konsultasi yang sudah punya orientasi bunuh diri. Dan rata-rata memiliki balita. Capek Bu Yati, saya capek. Apa yang saya lakukan? Ibu, oke, saya akan kasih PR ya. Setiap hari ibu baca Al-Fatihah 100 kali ya. Kayaknya nggak mungkin Bu Yati. Baik, kita latihan ya, 2 menit. Dari sekarang ibu baca, saya diam, saya tunggu. 2 menit itu bacanya 12 kali beliau. Berarti mungkin kan Bu? Mungkin, sangat mungkin. Orang seperti ini peluk dulu jiwanya. Jangan dulu kasih nasihat Bu. Bu Yati nasihati saya. Yang saya mau sekarang, ibu ceritakan apa yang paling buat ibu sakit. Mendengarkan dulu ya. Dengar. Kan ibarat negatif itu kayak tangki jiwa yang berisi air kotor. Sudah penuh, kita kasih susu nggak ada efeknya. Biarkan dulu dia keluarkan, nangis. Saya benci lihat suami saya, dia suami tidak bertanggung jawab segala macam. Terus saya tanya, masih pulang Bu? Masih. Biarin sampai setelah 2 jam baru saya kasih tahu, Ibu, bagaimana rasanya? Sudah agak enak dikit, alhamdulillah. Yang dikit itu mudah-mudahan berkah. Sekarang Ibu lihat orang-orang yang saat ini menjadi janda. Jadi dinasehati dengan orang yang terdekat, jangan dengan banyak kata-kata. Karena orang kayak begini sedang terguncang, sedang sangat tidak nyaman, bahkan sedang sakit kondisi, apalagi sudah terfikirkan itu. Mungkin dengan saya bunuh diri selesai, seperti seorang ibu ya, membunuh 3 anaknya, mungkin menganggap anaknya pasti masuk surga, selesai. Tapi kan tidak sesederhana itu. Jadi kalau kita melihat yang kayak begitu ya, beri yang positif. Ada yang curhat ke saya, Bu Yati, ini tetangga saya Bu, setiap hari mukul anaknya terus. Jadi yang curhat tetangganya, bukan yang bersangkutan. Marah ke anaknya terus saya bilang, Ibu, apakah suaminya masih bekerja? Masih. Tapi suaminya itu ya penghasilannya begitu. Mulai besok, ini saya megang duit, saya kan biasa dititipin orang ini ya, sedekah-sedekah. Saya akan transfer ke Ibu, tolong tiap hari kirim makanan ke orang tersebut. Gitu ya Bu. Tapi orangnya kayak gitu Bu, dimusuhin se-RT, nggak urusan. Tugas kita memberikan yang kita sanggupi. Dan ternyata lapar. Itu di perumahan. Ya bisa jadi seperti itu, bukan sekedar lapar fisik, lapar batin juga. Lapar nuraninya juga. Apa yang kita lakukan? Basuh mereka dengan doa-doa. Dan doa itu akan sampai, apalagi dia nggak tahu kita doain. Doain aja. Dan doa itu menjadi tabungan ladang amal buat kita. Asik kan? Kita doain 1 RT gitu. Kan kita punya amal-amal yang dalam kondisi senyap. Karena mencari amal senyap itu sulit sekarang. Semuanya mau dipakein status soalnya. Insya Allah gitu ya. Insya Allah tidak terasa ya Bu ya, sudah siang. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Yati bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa senantiasa mendoakan saudara kita gitu ya. Karena seperti yang tadi Bu Yati sampaikan, bahwa doa-doa yang senyap itu bisa jadi akan Allah kabulkan ya. Tanpa mereka tahu kita mendoakan mereka, Allah mengabulkan doa-doa kita. Mungkin sebelumnya closing statement dulu Bu Yati. Iya. Silakan. Yang pertama, wahai ayah bunda, ananda yang di hadapan ayah bunda itu adalah hamba Allah yang istimewa. Yang pertama adalah bangun mental anak. Dan kita tidak akan membangun mental positif ketika kita masih dominan negatif ya.
Ikhtiarkan terus untuk berpikir positif, berprasangka baik terus kepada Allah. Terus mencari celah untuk bersyukur. Kemudian yang kedua, lakukan yang kita sanggupi. Ya. Kalau misalnya kita merasa ingin nangis, nangis saja. Ya, cara nangis yang elegan gimana? Ambil wudhu, nangis, sujud. Nangisnya sama Allah, mintanya sama Allah. Kemudian lihatlah pasangan kita ini. Bahwa yakinlah pasangan kita itu sudah berkorban demikian luar biasa, berdarah-darah. Namun bisa jadi dia tidak menyampaikan. Ya, lihat pasangan kita lihat suami kita luar biasa. Lelaki ini hadir mengambil tanggung jawab ayah kita. Jadikanlah kita adalah istri yang bisa membasuh kelelahan suami kita dan menjadikan bukti bahwa orang tua kita luar biasa dalam mengasuh tumbuh kembang kita sehingga kita bisa menjadi istri yang salihah. Dan istri yang salihah adalah perhiasan dunia yang luar biasa. Ketika kita bahagia dengan diri kita, bahagia dengan suami kita, tidak pakai lama, otomatis anak kita bahagia. Jadi ketika anak itu dalam kondisi tidak nyaman, berarti ada masalah di antara ayah dan bunda. Jantung anak ini sakitkah atau akal anak ini yang sakit? Ingat, ibu sebagai jantung, ayah sebagai akal anak. Jadikanlah Allah yang merangkai, yang terus senantiasa berada dalam pelukan zikir. Kita senantiasa berada dalam pelukan zikir agar rahmat Allah berlimpah pada keluarga kita. Dan kita senantiasa dalam keadaan bahagia apapun kondisinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi dari Bunda Yati. Mohon maaf dari kami tim RKI Mijen Semarang. Saya selaku moderator. Mohon maaf apabila banyak salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.